Rhea Ripley menikah, WWE melepas pegulat lagi, Randy Orton ingin Matt Riddle comeback, dan Roman Reigns akan menjadi babyface. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE, dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Rhea Ripley menikah. Selamat untuk Rhea Ripley dan Buddy Matthews yang telah resmi menikah. Bintang WWE dan pegulat AEW yang telah bersama sejak tahun 2022 mengumumkan pertunangan mereka Agustus lalu. Rhea Ripley membagikan berita pernikahan mereka di Instagram dan mencantumkan tanggal pernikahan mereka pada tanggal 23 Juni. Foto tersebut memperlihatkan Rhea Ripley dan Buddy Matthews berciuman di bawah papan neon bertuliskan "Till Death" atau "Sampai Mati", disertai emoji hati berwarna hitam di sampingnya, dan sebagian besar penggemar tahu bahwa pasangan tersebut sangat menyukai warna hitam. Temanya masuk akal, begitu pula keterangannya. Pernikahan pasangan tersebut bertema gotik. Rhea Ripley mengenakan gaun pengantin berwarna hitam yang mencolok, sementara Matthews mengenakan setelan jas hitam yang senada dengan temanya. Komunitas gulat dengan cepat menanggapi berita tersebut dengan curahan ucapan selamat. Matt Cardona dan Samantha Irvin meninggalkan ucapan selamat mereka di bagian komentar, dengan Irvin menggambarkan pernikahan pasangan itu sebagai sempurna. Veteran WWE, Natalya membagikan beberapa emoji hati hitam. Bahkan Dominic Mysterio juga ikut merayakan, mengirimkan ucapan selamatnya dengan 3 emoji hati hitam. Postingan Instagram tersebut memperoleh lebih dari 200.000 like dalam 1 jam pertama setelah diunggah. Meskipun jadwal mereka biasanya padat, keduanya menemukan waktu untuk menyempatkan diri laksanakan acara pernikahan yang sedikit mengejutkan para penggemar. Rhea Ripley, yang saat ini tidak beraksi karena cedera, telah absen sejak berhasil mempertahankan kejuaraan dunia wanita melawan Becky Lynch di WrestleMania. Cederanya menyebabkan dia melepaskan gelar tersebut, sebuah kejuaraan yang sekarang dipegang oleh Liv Morgan. Menariknya, Morganlah yang sekarang mengejar pacarnya di TV, yaitu Dominic. Sementara itu, Buddy Matthews tidak muncul di acara TV AEW minggu ini, dilaporkan karena cedera fiktif. Tidak diketahui kapan Ripley akan kembali atau berapa banyak waktu yang akan diambil Matthews dari AEW. Mungkin masuk akal bagi mereka untuk berbulan madu selama masa istirahat dari gulat ini. Selamat kepada Rhea Ripley dan Buddy Matthews atas pernikahan mereka. Jelas mereka mendapat banyak dukungan dari penggemar gulat di seluruh dunia. Sangat menarik untuk melihat bagaimana alur cerita dan kehidupan nyata dapat bersinggungan, tetapi menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Menurut kalian, apakah Buddy Matthews atau Buddy Murphy harus kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. WWE melepas pegulat lagi. Sementara WWE tengah menikmati masa keemasan di era baru perusahaan tersebut, baik di jajaran pemain utama maupun di NXT, beberapa karyawannya belum berkesempatan memanfaatkan momentum tersebut. Dijak telah sangat vokal dalam beberapa bulan terakhir tentang kurangnya dorongan dan posisinya di perusahaan. Tetapi, selalu diharapkan bahwa ia akan menandatangani kesepakatan baru dengan WWE. Namun, itu tidak akan terjadi karena mantan T-Bar tersebut memposting di media sosialnya bahwa kontraknya akan berakhir hari ini. Dijak telah menghabiskan sebagian besar waktunya di WWE sebagai bagian dari NXT. Dan meskipun bintang berbakat ini telah menunjukkan kemampuannya di sana, ia tidak pernah punya banyak hal untuk dikerjakan di roster utama, terutama terlibat dalam sudut pandang Retribution yang gagal sebagai T-Bar. Dia direkrut ke Raw pasca WrestleMania 40, tetapi tidak pernah melakukan apapun dengan acara tersebut sebagai Dijak. Meskipun jelas ada sedikit rasa frustasi di pihaknya, diharapkan bahwa dia akan menandatangani kembali kontrak dengan WWE. Dijak memposting di media sosial hari ini bahwa perusahaan tidak pernah bernegosiasi dengannya dan tidak keberatan membiarkannya pergi, karena dia mencatat bahwa kontraknya berakhir pada 28 Juni. Dia memberikan beberapa detail tentang waktunya baru-baru ini di WWE. Inilah kebenarannya. WWE tidak pernah bernegosiasi dengan saya. Kami mencoba bernegosiasi dan mereka menghalangi kami. Mereka tidak pernah memberi saya satupun penawaran. Lalu mereka memberitahu saya bahwa mereka tidak akan memperbarui kontrak saya pada saat-saat berakhir. 2 bulan lalu, saya berada di salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah NXT.
dan pertandingan teratas di akhir pekan WrestleMania. Pada hari itu, seorang eksekutif puncak di WWE mengatakan kepada saya bahwa saya sangat hebat. Saya dijadwalkan untuk berseteru untuk memperebutkan gelar NXT, tetapi saya malah dipanggil ke Raw. Saya secara konsisten melampaui ekspektasi semua orang, terutama sepanjang tahun 2023 dan awal tahun 2024. Saya tidak pernah mengeluh tentang apapun atau sulit diajak bekerja sama. Saya tanpa lelah menyampaikan ide kepada siapapun yang mau mendengarkan, bahkan sehari sebelum saya diberitahu. Saya tidak pernah sekalipun melewatkan hukuman, dan saya cedera 1 kali dalam 7 tahun selama 3 bulan. Saya bersyukur, kecewa, tetapi juga senang. Ini telah menyalakan api dalam diri saya untuk terus membuktikan diri kepada dunia. Yang saya inginkan hanyalah kesempatan yang adil, dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk keluar dan mengambilnya. Hari terakhir saya di bawah kontrak WWE adalah 28 Juni 2024. Dengan gulat yang sedang sangat populer saat ini, seharusnya tidak sulit bagi Dijak untuk bangkit kembali dan meningkatkan popularitasnya berkompetisi di promosi lainnya. Menarik untuk dicatat bahwa Dijak berpikir ke depan. Setelah menandai beberapa akun di postingannya, termasuk Tony Khan dan AEW, Tommy Dreamer dan TNA, serta NJPW. Meskipun ia akan berkembang dalam banyak situasi, mungkin lebih baik baginya untuk tidak langsung menandatangani kontrak dengan AEW. Bermain di NJPW sebagai gaijin dapat memberikan keajaiban baginya. Begitu pula dengan bermain di TNA, di mana ia dapat benar-benar membuktikan dirinya sebagai talenta papan atas. Menurut kalian, apakah WWE perlu mengontrak kembali Dijak atau tidak? Komen di bawah. Randy Orton ingin Matt Riddle comeback. Matt Riddle mengatakan bahwa Randy Orton telah bertanya kepadanya tentang kapan ia kembali ke WWE. Matt Riddle dan Randy Orton memiliki karir yang mengesankan sebagai RK Bro, yang sudah memenangkan kejuaraan Tag Team Raw. Randy Orton absen karena cedera punggung, dan WWE memecat Matt Riddle pada September 2023. Randy kemudian kembali ke WWE pada bulan November 2023. Berbicara dengan Muscle Man Malcolm, Matt Riddle diminta untuk mengomentari kapan terakhir kali ia berbicara dengan Randy Orton. Saya berbicara dengan Randy mungkin 1,5 minggu atau 2 minggu lalu tentang arena permainan. Kami berbicara tentang beberapa hal lain, hanya sekedar ngobrol. Ia selalu bertanya apakah saya ingin kembali ke WWE, dan saya seperti mungkin suatu hari nanti. Saat ini, dengan anak dan segalanya, saya menikmati waktu saya, dan saya mencoba menata hidup saya. Saya ingin banyak berfokus pada diri saya sendiri dulu. Matt Riddle telah bergulat untuk MLW dalam beberapa bulan terakhir. Ia memenangkan Battle Riot, dan ia akan menghadapi Sami Callihan di MLW Blood and Thunder. Triple H juga mengumumkan bahwa Riddle akan bertanding di Triple A Triple Mania 32 di Mexico City. Menurut kalian, apakah RK Bro perlu kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. Roman Reigns akan menjadi babyface. Minggu ini merupakan minggu yang berat bagi keluarga Anoa'i dan komunitas gulat secara keseluruhan, karena kami semua berduka atas meninggalnya Sika Anoa'i, yang dikenal sebagai salah satu anggota Wild Samoans bersama saudaranya Ava. Sika juga dikenal sebagai ayah dari Roman Reigns. Meskipun Roman sedang mengalami salah satu momen terberat dalam hidupnya, kemarin ia masih bisa keluar sambil tersenyum untuk difoto saat bertemu anak-anak di rumah sakit. Roman Reigns hadir untuk mengunjungi anak-anak yang sakit di rumah sakit anak Joe DiMaggio dan tersenyum ke arah kamera saat ia berfoto dengan staf rumah sakit. Setelah ayahnya meninggal, Roman Reigns menghabiskan waktu bersama pasien di rumah sakit anak Joe DiMaggio. Dengan segala hal yang telah dilaluinya, ia masih berusaha untuk membuat orang lain tersenyum. Roman Reigns telah absen dari WWE sejak WrestleMania 40, di mana ia kehilangan gelar juara WWE-nya kepada Cody Rhodes. Sementara itu, Solo Sikoa telah membentuk The Bloodline versinya sendiri, yang menyebabkan para penggemar meneriakkan nama Roman dari minggu demi minggu agar Roman kembali. Meskipun belum diketahui kapan The Tribal Chief itu akan kembali, tapi saat ia kembali, nantikan ia akan mendapatkan popularitas besar dan akhirnya menjadi super over babyface yang selalu diinginkan WWE. Sekarang, dengan meninggalnya ayahnya dan fakta bahwa ia dapat bertemu dengan anak-anak yang sakit keesokan harinya, hal itu memberi para penggemar satu alasan lagi untuk mendukung Roman Reigns. Menurut kalian, apakah Roman Reigns harus kembali sebagai babyface atau tetap menjadi heel saja? Komen di bawah.
Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold. I wish we were